Selamat datang di channel yang khusus membahas seputaran dunia peternakan. Di channel ini teman-teman akan mendapatkan informasi terupdate, terbaru, dan terpopuler seputaran dunia peternakan. Halo teman-teman, jadi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk inseminasi buatan pada ternak sapi. Namun sebelum itu mungkin teman-teman lihat logo yang ada di belakang saya. Ini merupakan logo salah satu kursus terbaru di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Teman-teman jangan ragu lagi dengan kualitas mereka, karena mereka itu adalah award AAS dan LPDP dalam negeri, juga pengajar aktif di Tes English School, Kampung Inggris Pare, dan juga Duta Bahasa NTT. Nah, itu dia tadi perkenalan singkat dari logo yang ada di belakang saya, supaya teman-teman jangan bertanya-tanya dalam hati, oh logo apa di belakang seperti itu. Oke, kembali ke topik. Saya akan menjelaskan bagaimana cara inseminasi buatan pada ternak sapi. Jadi, inseminasi buatan itu merupakan kawin suntik atau disingkat dengan IB. Itu adalah proses untuk mentransfer atau memasukkan sperma dalam alat kelamin betina. Pada proses ini membutuhkan alat yang namanya insemination gun. Tujuan dari inseminasi buatan ini yaitu meminimalisir biaya, karena tidak lagi kita membawa ternak jantan ke tempat yang dibutuhkan, tetapi cukup dengan membawa straw yang sudah ada spermanya. Yang kedua, memperbaiki mutu genetik ternak. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan bibit unggul secara lebih luas dan lebih tahan lama. Yang keempat, meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. Yang kelima, mencegah jadinya penularan atau penyebaran penyakit kelamin. Yang berikut adalah keuntungan. Adapun keuntungan dari inseminasi buatan atau IB ini adalah yang pertama, menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan. Jadi, para peternak tidak perlu lagi untuk memelihara ternak pejantan yang lebih banyak, tetapi cukup dengan memelihara beberapa ekor saja dan diambil spermanya. Dan sperma itu bisa disimpan lebih lama lagi. Yang kedua, dapat mengatur jarak kelahiran dengan baik. Yang ketiga, mencegah terjadinya inbreeding. Inbreeding kalau dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa peternak, yaitu kawin sedara. Yang keempat, ini merupakan salah satu yang paling unik, yaitu sperma itu masih dapat digunakan walaupun ternak pejantan sudah mati. Jadi sperma yang kita sudah tampung dan dimasukkan ke dalam nitrogen cair itu, kita dapat gunakan itu lebih lama lagi walaupun pejantannya sudah mati begitu. Yang kelima, menghindari kecelakaan saat perkawinan. Contohnya, jika mungkin pejantan itu lebih besar, maka akan mengakibatkan cedera pada betina jika betina itu kecil dan tidak mampu untuk menahan berat badan dari pejantan. Jadi itu merupakan keuntungan yang kelima. Adapun alat-alat yang kita persiapkan kurang lebih ada 7. Di sini saya ada mencatat. Yang pertama itu kandang jepit. Kandang jepit ini sangat berguna dan sangat penting karena pada saat melakukan IB itu ternak akan sangat liar. Kedua, straw atau semen. Yang ketiga, air hangat. 4, tisu. 5, gun. 6, gunting. Dan 7 itu glove. Tulisannya glove kalau dalam bahasa peternak atau masyarakat itu sarung tangan begitu. Yang berikut adalah waktu pelaksanaan inseminasi atau IB. Yang pastinya pelaksanaan inseminasi ini pada saat ternak betina dalam keadaan birahi. Kenapa pada saat birahi? Karena pada saat itu liang leher rahim atau cervix itu pada kondisi terbuka. Di dalam pelaksanaan inseminasi buatan ini ada prosedur yang harus kita ikuti, yaitu yang pertama, semen itu harus ditowing terlebih dahulu. Bagaimana cara towingnya? Itu caranya keluarkan semen beku dari nitrogen cair dan memasukkannya ke dalam air hangat, atau bisa juga dengan meletakkannya di bawah air yang mengalir. Suhu untuk towing ini yaitu 37 derajat Celcius. Jadi semen atau straw tadi itu dimasukkan ke dalam air hangat yang suhunya 37 derajat Celcius selama 7 sampai 18 detik. Setelah ditowing, straw dikeluarkan dari air, kemudian dikeringkan dengan tisu. Jadi disinilah manfaat tisu tadi, teman-teman. Yang berikut, straw dimasukkan ke dalam gun dan ujung yang mencuat itu dipotong dengan menggunakan gunting. Nah, yang berikut yaitu tangan inseminator itu dimasukkan ke dalam rektum ternak hingga dapat menjangkau dan memegang leher rahim atau cervix itu. Jadi apabila di dalam rektum itu ada banyak kotoran, itu perlu dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi setelah itu semen itu disuntikan atau disemprotkan pada badan uterus, yaitu pada daerah yang disebut dengan posisi keempat. Nah, setelah semua prosedur itu telah dilaksanakan, langkah berikut yang pastinya kita keluarkan gun dari uterus dan cervix itu perlahan-lahan.
steril or Bapak. Cut. Cincin keempat. Jangan lupa ya untuk Like, share, comment, and subscribe. thank you.